Ketika penolong yang akan kuutus kepadamu dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa ini adalah Nabi Muhammad yang datang dari Arab. Rasanya aneh dengan pandangan demikian, karena salah satu ciri mereka itu adalah mengais-ngais kitab suci kita ya, untuk mencari dukungan bagi nabi mereka atau ajaran mereka. Dan salah satunya adalah mereka mencari nubuatan tentang nabi mereka tuh di dalam kitab suci kita, dan seringkali memaksa ayat-ayat Alkitab kita. Ya. Tanda kutip memperkosa ayat-ayat Alkitab kita supaya dibelokkan ke arah nabi mereka. Kalau berkaitan dengan pembuktian, apakah ini hanya klaim Al-Quran? Tidak. Tapi juga ada fakta teksnya yang sampai sekarang dapat kita baca di kitab sebelumnya. Contoh sederhana itu, saya nggak tahu apa pernah saya bicara di sini. Ayat atau teksnya dikatakan hikomam takim wa khullo Muhammadim zedodi wa zara'i benot Yerusalem. Saudara kita non-muslim tidak mengakui ini nas berkaitan dengan nabi kita. Tetapi kalau secara harfiah di situ ada sesuatu yang memberikan tanda. Hikomam takim. Apa yang ada pada mulutnya itu begitu indah. Wa khullu, dan keseluruhannya. Muhammadim, saya nggak akan terjemahkan. Silakan ditafsirkan masing-masing. Tapi itu menunjuk pada nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Pendeta Ezra Soru dan Elia Miron menjelaskan bahwa tidak ada nubuatan Nabi Muhammad SAW di dalam Alkitab. Tapi katanya orang Islam ini suka mengaca-aca ayat Alkitab ini untuk mencari nubuatan tentang Nabi Muhammad. Benarkah tidak ada nubuatan Nabi Muhammad di dalam Alkitab? Seorang dosen yang mualaf, Profesor Dr. Ustadz Menachem Ali menjelaskan bahwa ada nubuatan Nabi Muhammad SAW di dalam Alkitab dan nama Muhammad disebutkan dengan sangat jelas. Lalu kenapa para pendeta menyembunyikan hal ini? Apa yang mereka takutkan? Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu. Silahkan nonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Terima kasih atas kami ini pembuktian. Kenapa? Pembuktian Al-Quran satunya. Pembuktian. Ya. Oh. Di dalam ayat Al-Quran itu kan ada dua ayat itu yang menyatakan bahwa orang yang dikasih itu kalau Muhammad seperti dia bukan anaknya sendiri. Apakah juga di dalam kita yang berubah termasuk? Ya, kalau dikatakan di dalam Al-Quran bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apakah juga termaktub dalam kitab-kitab sebelumnya? Iya. Ya, ada. Cuma masalahnya ini tergantung dari penafsiran. Penafsiran siapa? Ya, penafsiran dari masing-masing. Tapi yang jelas penafsiran itu rujukannya sama. Yakni apa? Nas. Nasnya itu harus dikaji secara lughawi. Dikaji secara kebahasaan. Contoh sederhana. Di dalam Al-Qur'anul Karim ada informasi dalam surah As-Saff. Nanti silakan dibuka ya. Dibuka dalam Quran kita. Surah As-Saff, surah 61 ayat yang ke-6. Nabi Isa alaihissalam menyatakan kepada kaumnya Bani Israel, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan sekaligus memberikan kabar gembira kepada kalian semua atas datangnya seorang rasul setelah aku yang bernama Ahmad. Ini Quran. Kalau berkaitan dengan pembuktian, apakah ini hanya klaim Al-Quran? Tidak. Tapi juga ada fakta teksnya yang sampai sekarang dapat kita baca di kitab sebelumnya. Contoh sederhana itu, saya nggak tahu apa pernah saya bicara di sini. Ayat atau teksnya dikatakan hikomam takim wa khullo Muhammadim zedodi wa zara'i benot Yerusalem. Saudara kita non-muslim tidak mengakui ini nas berkaitan dengan nabi kita. Tetapi kalau secara harfiah di situ ada sesuatu yang memberikan tanda.
hikmam takim. Apa yang ada pada mulutnya itu begitu indah. Wa khullu, dan keseluruhannya. Muhammadim, saya nggak akan terjemahkan. Silakan ditafsirkan masing-masing. Tapi itu menunjuk pada nama. Ya, Muhammadim. Dan itu bukan banyak orang, tapi hanya satu orang. Dan jenis kelaminnya itu laki, bukan perempuan. Makanya disebutkan ze, bukan zot. Ze itu hada. Kalau zot, hadihi. Kalau hadihi, perempuan. Dan itu bentuknya tunggal. Isim isarahnya tunggal. Zedodi wa zari'i benot Yerusalem. Inilah kekasihku, inilah pemimpinku. Saksikan wahai putri-putri Yerusalem. Jadi kalau bicara mengenai nas, kitab sebelumnya, pasti tidak mungkin Quran hanya merupakan klaim, tapi bisa dibuktikan dengan data yang ada sebelumnya. Tapi itu perdebatan. Sebagaimana Zakir Naik juga pernah bicara soal ini. Tergantung bagaimana kita berhujjah secara kuat. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Profesor Dr. Ustadz Minhajam Ali. Semoga ini bisa kita pahami. Mereka tetap mengatakan bahwa tidak ada nubuatan Nabi Muhammad SAW di dalam Alkitab. Tapi bukti menyatakan bahwa ada nubuatan Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.